Akan lanjutkan ke step by step guide untuk day yang kedua ya, dimana day kedua ini kita menambahkan kode baru setelah kita mempelajari bagaimana kita gather requirement dan desain pattern ya. Dan di sini ada beberapa informasi yang penting yang harus dibaca dulu ya, karena di dalam link file yang bisa teman-teman download di situ isinya ada banyak ya. Itu sebenarnya sebagai referensi untuk tambahan-tambahan bacaan ya. Ada yang isinya lebih jelas, ada juga yang lebih simple. Nah, yang di step by step guide ini sebenarnya menggunakan versi yang lebih simple. Sementara untuk versi yang lebih panjang itu bisa dijadikan referensi sampel kode untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan membuat kode ya, sudah terbiasa ngoding gitu ya. Jadi itu bisa jadi referensi tambahan gitu. Tapi untuk teman-teman yang baru dan belum begitu memahami bagaimana menulis kode ya, bisa cukup ikuti file ini saja ya, step by step guide-nya saja ya. Nah, seperti biasa di dalam file step by step itu di awal pasti ada sedikit penjelasan dulu ya, yang secara konkret penjelasannya itu sudah saya jelaskan di pertemuan short course via Zoom ya. Tuh. Nah, sekarang kita akan lanjut ke langkah-langkah implementasinya ya. Kita mulai dari step 1. Nah, step 1 ini kita simulasikan menambahkan requirements ya, yang dijelaskan sebelumnya sudah dijelaskan kan. Ketika menyusun requirement, kita menuliskan dengan format sebagai usernya ini tipe user siapa ya. Lalu I want, saya ingin bisa melakukan apa supaya manfaat apa yang bisa saya terima dari segi bisnis maupun dari segi experience misalnya ya. Nah, itu kita tuliskan masing-masing story ya, user story ya. Nah, ini contoh kita menambahkan user story ke dalam project kita dengan ya, kita buat file baru namanya requirements.md di root project ya. Nah, apa yang dimaksud root project? Root project itu adalah project tempat directory tempat projectnya. Jadi langsung di dalam task management project, sejajar dengan package.json server.js ya, sejajar dengan ini. Jadi kita langsung buat di sini nama filenya md ya, requirements.md. md ini ekstensi untuk file markdown ya, seperti HTML itu juga kan markup language. Ini untuk markdownnya ya, untuk kita simpan dokumen. Bisa kita kasih heading sesuai dengan kebutuhan yang akhirnya nanti bisa tampil seperti ini sebenarnya kalau digunakan reader yang tepat ya. Nah, di dalam requirements.md ini kita bisa copy isinya, kita paste ke sini. That's it. Ini tidak mempengaruhi kode utama kita apapun ya. Ini hanya untuk penambahan dokumentasi. Jadi kalau di real projectnya nanti teman-teman ketika kerja, beberapa dokumentasi itu ada yang kita sertakan di dalam project sebagai referensi bacaan. Jadi ketika nanti ada programmer selanjutnya yang melanjutkan itu ya, dia membaca oh sebenarnya fungsi ini secara flow requirement-nya seperti apa. Nah, itulah fungsinya kita tambahkan ke dalam project kita. Tuh. Ya. Lalu kita lanjutkan dengan membuat user model di step yang kedua ya. Nah, untuk membuat file baru kita juga bisa menggunakan terminal ya. Oke, npm startnya saya pindahkan ke sini ya, dan terminalnya saya gunakan untuk menuliskan file baru ya. Ini bisa dengan touch ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini di dalamnya ada
Tadi yang ditambahkan adalah model user.js. Nah, sekarang sudah ada file user.js tapi belum ada isinya. Ya. Dan kita bisa copy ini. Ya. Langsung copy saja ini. Kita paste di sini. Nah, ini isinya sudah ada objek user beserta behavior yang bisa kita gunakan atau fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk melakukan update atau untuk create ya. Create user seharusnya ada di sini juga. Ya. Tapi ini menggunakan update semua. Ya. Jika user.js sudah, kita bisa lanjutkan ke task model. Ya. Task modelnya kita tidak menggunakan yang lama. Sebelumnya kan sudah ada task.js ya. Sudah ada ini. Nah, sekarang kita bikin baru dengan nama enhance task. Ya. Dan kita copy isinya. Kita paste di sini. Ya. Ini secara fungsi kan lebih banyak ya dibanding task.js yang awal. Lalu lanjutkan ke step berikutnya, kita buat repository pattern ya, dimana yang harusnya melakukan kegiatan update ya atau manipulasi langsung ke database itu langsung dari repository ya. Ini kita buat file baru dengan nama user repository ya, sama nih bisa pakai touch juga. Nah, kalau gagal seperti ini, nah ini adalah karena directory repository ini belum ada ya. Jadi kita harus buat dulu. Kalau lewat terminal repositories ya. Ini saya lupa menambahkan touch di depannya, jadi nggak terbuat ya. Nah, setelah filenya terbuat, kita copy dari guide, kita paste di sini ya. Lalu kita lanjutkan ke step selanjutnya, kita buat controllernya ya. Setelah itu baru kita buat filenya ya. Lalu kita copy isinya, kita taruh di controllers, task controller ya. Begitu seterusnya. Saya akan lanjutkan sampai step 10 ya.
Nah, yang jangan lupa di sini HTML-nya kita perlu update, lakukan update ya. Update file yang sudah ada. Ini bisa juga kita copy ya. Nanti kita bisa lihat bedanya ada di mana. Ya. Nah, ini lebih banyak komponennya, dan yang di load juga di sini lebih banyak ya. Jadi nanti akan berubah public index HTML-nya, yang sebelumnya yang di load hanya beberapa file, sekarang yang di load jadi lebih banyak, juga ada beberapa komponen tambahan ya. Dan kalau kita lihat di sini secara tampilan nih, nah, masih ada error, tapi nanti kita cari tahu errornya di mana ya. Kita selesaikan dulu ya. Tadi kita di itu ya, di one saya close, ini saya close ya. Ini sudah sampai bawah, body HTML di close. Oke. Lalu kita update CSS nya, tambahkan ya, ini update yang sudah ada tapi dengan menambahkan, bukan replace. Jadi secara tampilan, nah ini sudah berubah ya. Oke, CSS nya sudah, kita lanjutkan dengan ya, update main application ya. Main application-nya pertama di sini kita ada tambahkan global application state ya. Sebelumnya kan hanya global state-nya hanya ini saja ya, task service dan storage manager ya. Nah, sekarang ini di update ya. Jadi yang dua atas itu sudah tidak ada ya, kita bisa paste di sini ya. Lalu initialize app ini juga bisa diganti ya. Lalu ada setup out listener, ini menggantikan setup event listener ya, karena yang dipanggil di sini jadi setup out listener. Nah, ini warnanya jadi nggak terlalu terang karena nggak ada yang panggil ya. Ini kita ganti dengan ini ya, dan begitu seterusnya sampai ke paling bawah ya. Fungsi-fungsi ini yang lainnya ya, kita ganti ya. Setelah setup out event listener, yang bawahnya ini kita ganti semua ya. Perbedaannya kecil ya. Atau bisa dengan teman-teman tadi langsung copy semua file app.js yang ada di step by step guide ya, diganti dengan yang menggantikan yang sebelumnya di day one ya. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya. Di sini ada error ya. Kenapa error yang ini keluar ya? Nah, kalau misalnya ada format error seperti ini, unexpected token di line 1 ya, task repository JS-nya line 1. Nah, ini nanti kita bisa lihat di kodenya. Itu biasanya karena dari sini filenya tidak terbaca dengan baik, mungkin karena namanya berbeda. Sekarang yang perlu kita pastikan ya, kita cek antara naming di file aslinya dengan yang dipanggil di sini ya. Kalau kita cek di sini filenya kan, di sini yang error adalah task repository.js. Nah, task repository.js ini kan ada di src repository
Nah, di sini tidak ada task repository, tapi ada user repository. Jadi task repository ini dia menyebabkan error. Ya. Lalu ada lagi user controller. Ya. Di bagian controller, ya, di sini juga hanya ada task controller, tidak ada user controller. Maka jadinya error juga. Nah, di HTML ini kita bisa komen dulu di bagian ini. Ya. Lalu ada file to initialize application. Task repository is not defined di FJS line ke-43. Di FJS line ke-43. Ini ya. New task repository. Nah, task repository-nya belum ada. Ya. Yang sudah ada repository baru user. Ya, kita cek lagi di sini. Apakah ada task repository dan user repository? Nah, di sini file user controller ini tidak menjadi satu step baru. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Ya, yang pada dapat error ya, biasanya karena langsung loncat nih ke step selanjutnya. Padahal di sisi controller maupun task itu masing-masing ada 2 file ya. Nah, itu yang ke skip ya kan. Di sini saya juga simulasikan ke skipnya. Ya, jadi dapat error nih yang umum ditemui teman-teman yang banyak ditanya di grup channel WhatsApp kita ya. Tadi errornya itu karena di HTML di sini tidak terbaca, filenya dianggap tidak ada ya, dengan tampilan seperti ini, unexpected token ya. Nah, itu karena ada file yang kelewat di sini, controller user controller belum dibuat ya. Kalau misalnya di sini kita tambahkan di bagian controller ya, user controller.js, kita copy isinya, kita paste ya, dan kita refresh, errornya harusnya berkurang 1 sekarang ya, bisa lihat di bagian atas. Nah, sekarang jadi hanya 1 ya, yang kurang task repository. Nah, kita bisa lanjutkan di bagian layer repository ya. Ini kan buat repository pattern. Di sini ada user repository, tapi harusnya di bawahnya ada lagi task repository, benar ya. Nah, ini juga perlu dibuat. Ya. Kita copy isinya, kita paste di sini. Ya. Nah, ini kalau sudah, begitu kita refresh, sudah tidak ada error ya, termasuk error yang di bawah yang di FJS gitu. Karena di FJS juga errornya sebenarnya sama, dia inisialisasi variabel task repository, tapi referensinya file task repository-nya itu belum ada ya. Nah, kalau sudah seperti ini seharusnya sudah selesai, bisa kita tes dengan login menggunakan nama user demo ya. Nah, ini sudah berhasil login walaupun masih ada error ya. Dan di sini ada error maximum call stack ya, dan file to get status cannot read properties of null ya, get statusnya null. Itu nanti akan kita perbaiki ya. Tahu dengan proses register
user baru misalnya dengan nama Tony, emailnya ya menggunakan email ini, nama lengkap Tony Kostandar, daftar. Ini sudah pernah digunakan emailnya. Oke, saya ganti jadi Tony 2 ya. User Tony berhasil didaftarkan. Sekarang saya coba login menggunakan Tony, apakah bisa? Ya, tetap bisa login. Selamat datang Tony Kostandar, tapi memang masih ada error ya, maximum call stack ya, dan ada properties of null reading get stats ya di taskview.js ya. Ini kita bisa baca juga di sini ya, ketika ada error common issue ya. Di sini ada user is not defined, pastikan script loading order benar di HTML. Ya, user JS harus dimuat sebelum user repository. Nah, user.js harus dimuat sebelum user repository. Nah, urutan di sini juga dia berpengaruh ya kalau di load dari HTML. Ya. Kalau misalnya user repository dulu yang dipanggil di atas, misalnya saya pindahkan ya. Nah, ini nanti kemungkinan errornya akan berbeda. Ini saya bersihkan dulu. Oh, ini masih bisa ya. Tapi nanti yang seperti itu teman-teman bisa coba-coba ya. Nah, ini secara data dia tidak muncul. Harusnya untuk akun demo di sini dia dapat data, tapi dashboardnya tidak muncul ya, karena ada beberapa kode yang masih salah. Ya. Nah, sekarang saya coba perbaiki maksimum call stack-nya dulu nih di sini. Ya. Sebelumnya itu sudah sempat dibahas di grup WhatsApp. Ya. Saya bisa copy dari sana ya, untuk penyelesaiannya, yaitu dengan menambahkan kondisi ya ketika melakukan save di Enhanced Storage Manager. Nah, di bagian update metadatanya Enhanced Storage Manager, di bagian update metadata ya, ini saya tambahkan kondisi untuk skip metadata update untuk entity ya yang menggunakan metadata agar tidak infinite loop ya, karena maksimum call stack itu terjadinya itu disebabkan infinite loop. Dia update metadata, melakukan proses save, tapi save-nya ini melakukan update metadata lagi begitu berulang-ulang. Nah, jadi kita perlu tambahkan validasi di sini. Kalau misalnya ternyata entity-nya itu dari metadata, berarti langsung return ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Nah, secara maksimum call stack di situ dia sudah di fix. Nah, sekarang yang perlu kita cari tahu adalah cannot read properties of null taskview.js line 123 ya, line 123.
Nah, di sini file to get status ya. Karena task startnya isinya ada 0 ya. Dia kan nyatetnya di sini response.error ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke task controller ya. Ketika buka task view-nya di app.js ya. Nah, itu gagal karena di sini tadi saya komen task repositorinya. Jadi ketika get stat dia tidak bisa dapat data. Setelah saya uncomment di sini ya, saya refresh, login lagi dengan demo, masuk datanya jadi tampil masuk semua. Di sini sudah tidak ada error lagi ya. Nah, kita bisa track prosesnya seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau tahu data yang kenapa ini dianggap tidak valid atau ada error karena dianggap datanya tidak sesuai, kita bisa tambahkan console log sebenarnya. Misalnya kalau di sini kan di app ya, misalnya dari handler. Nah, di sini ada proses handle register ya. Nah, ini kan dipanggil ketika kita melakukan proses registrasi, dia ngisi data ya. Nah, data yang diisi sebagai sebelum diregister, kita mau ini misalnya catat dulu ya, user data ya. Di sini tambahkan informasi ini pre-register data ya. Nah, ketika ini kita refresh, kita register username baru dengan nama katakanlah tes 18 Jan ya, tes 18jan@mail.com, nama lengkap testing user ya. Di sini kita cek nih sekarang di bagian console log-nya ya. Nah, di sini jadi tertulis ada pre-register data, isi datanya apa. Nah, ini bisa kita expand. Ini sesuai dengan yang kita kirim. Nah, jadi nanti kita bisa trace sebenarnya yang dikirim sudah sesuai atau belum, yang disimpan sudah sesuai atau belum ya. Kalau misalnya nanti ternyata ada yang tidak sesuai, ini tidak bisa login karena user ini statusnya tidak aktif. Nah, kita bisa trace dengan memasang console log itu di posisi-posisi yang sesuai. Kalau kita nggak tahu posisinya di mana, lihat aja error yang muncul itu di mana ya. Maka kita find itu di filenya, kita taruh console log sebelum error message itu. Jadi kita bisa tahu nanti isi datanya sebenarnya apa ya. Nah, secara day to step by step ini sebenarnya sudah di-update semua. Yang kalau misalnya kita lihat tanpa mempedulikan not modules ya. Saya coba tree skip not modules. Oke, nah ini saya akan tampilkan tree-nya di terminal ya. Isi aplikasi kita apa aja tanpa not modules ya. Sudah ada readme, package log, package, index HTML, style CSS, requirement, server JS. Di dalamnya ada source, ada app.js, controller, masing-masing ada 2 ya. Dan yang nggak tampil itu kemungkinan karena filenya belum dibuat ya, jadi dipanggil dari HTML itu dianggap tidak ada ya. Atau bisa jadi karena typo nama filenya salah ketik ya, jadi HTML-nya dia gagal panggil. Itu adalah akhir dari yang D yang kedua ya, yang harus dipastikan teman-teman bisa sampai ke tahap seperti ini ya. Bisa dites lagi dengan tes dari user test. Bisa kasih kategorinya, kasih deskripsi task ya, kasih priority,
kasih due date, estimasi jamnya misalnya ya, bisa di-assign ke mana. Nah, ini adalah user-user yang tercatat sudah ada di dalam browser ini. Kalau misalnya saya loginnya dari browser yang berbeda, mungkin nanti isinya bakal beda juga ya. Nah, ini buat task sudah ada tes dari user test ya. Nah, kalau misalnya saya coba buka dari browser yang berbeda, misalnya dengan Safari ya, localhost 3000 ya, saya masukkan usernya demo. Nah, di sini tampilannya pasti akan beda nih, kategorinya personal, assign-nya ke siapa, cuman ada diri sendiri dan John Doe ya, karena datanya disimpan di local storage-nya browser, maka kita gunakan browser yang berbeda, datanya akan berbeda. Itu sampel untuk kasih informasi aja ya. Dan ini akhir dari step by step guide day yang kedua ya. Pastikan sudah sampai statusnya seperti ini, sudah ada tidak error yang muncul di sini maupun ketika jalankan npm start di sini ya, sudah tidak ada error ya, untuk mempersiapkan perubahan di day selanjutnya, day yang ketiga ya. Nah, kita akan lanjutkan developmentnya di video selanjutnya yang day yang ketiga.